Hujan deras yang mengguyur ruas tol Cipularang tak menghentikan upaya petugas mengevakuasi sebuah mobil Toyota Innova ringsek parah di KM 83 arah Bandung menuju Jakarta, wilayah Kabupaten Purwakarta pada Kamis 22 Januari. Mobil berwarna hitam tersebut tampak hancur di bagian depan dan sisi kanan akibat benturan keras. Sejumlah petugas kepolisian, jasa marga, dan tim medis berjibaku di tengah hujan untuk mengevakuasi pengemudi yang terjepit di dalam kendaraan. Adapun proses evakuasi berlangsung dramatis dan memakan waktu cukup lama lantaran kondisi mobil yang rusak parah. Pengemudi mobil diketahui merupakan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bekasi bernama Indra Satria Nugraha 43 tahun. Korban masih dalam keadaan hidup saat berhasil dikeluarkan dalam mobil dan langsung dilarikan ke rumah sakit setempat. Namun nahas nyawanya tak tertolong dan korban dinyatakan meninggal dunia setibanya di rumah sakit. PJ Kanit PJR Tol Cipularang yakni Ibda Kamasdodi menjelaskan kecelakaan terjadi sekira pukul 9:25 waktu Indonesia Barat. Saat itu korban melaju dari arah Bandung menuju Jakarta dan berada di jalur kanan. Akibat hujan deras disertai jarak pandang terbatas, kendaraan korban diduga mengalami out of control. Mobil kemudian bebanting setir menabrak beton pembatas, lalu kembali menghantam sebuah dump truk yang berada di depannya. Dari pemeriksaan awal, korban diketahui mengemudi seorang diri dan mengalami luka serius di bagian dada, kaki, serta sisi kanan tubuh. Sementara itu, sopir drum truk bernama Saipul mengaku sedang berhenti di bahu jalan untuk memeriksa kendaraan saat tiba-tiba ditabrak dari arah belakang. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lanjutan untuk memastikan penyebab kecelakaan tersebut. Bapak posisi lagi laju atau lagi berhenti? Berhenti, mau ngecek mobil, saya maju lagi ke mobil, langsung ditabrak di belakang. Nggak tahu itu mobil arah dari mana, gitu. Kalau Bapak dari arah mana ke mana Dari tujuannya? arah ke sono lah. Oh, bawa apa Pak Bapak? Bahan keramik, Keramik ya? mau ke Bandung, mau ke Maja. Pak, tabrakannya keras banget nggak Pak? Wah, keras lah. Bapak kagetnya waktu itu? Kaget, saya kaget. Di mobil yang nabrak tuh berapa orang Pak kelihatannya? Kurang tahu saya. nggak perhatiin. Bapak posisi pas lagi nabrak ada di depan Di atau di depan mau maju. Mau maju? Oh, mau maju ya? Mau maju saya, mau maju. Baru naik ke mobil, baru duduk. Udah kejadian gitu. Mobil mau nggak di sana? Enggak. Ngecek itu batu. Batunya lap di ban. Mau betulin. Ya, buat turun. Tahu-tahu. Terus itu jalan lagi, mau jalan baru naik ke mobil. Ada kerusakan nggak Bapak? Nggak ada. Nggak ada. Yang rusak parah mobil yang nabrak ya? Iya. Oke. Pak, posisi lagi hujan itu Pak saat itu? Enggak. Hujan. Kemungkinan itu mobil licin atau gimana Pak yang Ya, nabrak? kurang tahu saya juga. Apa katanya sih ban meledak, tahu dia melintir, kemana nggak tahu. Siap. Pak, katanya nabrak dulu pembatas jalan, Bapak kedengaran nggak waktu itu? Ya nggak tahu lah saya di depan. Oh. Itu bempernya copot, emang nabrak pembatas dulu. Bempernya sampai mental ke seberang. Kilometer 83800 Bandung Komandan. Kecelakaan maut terjadi di ruas tol Cipularang KM 83 arah Bandung menuju Jakarta, tepatnya di Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta pada Kamis 22 Januari. Insiden tersebut menewaskan pengemudi mobil yang diketahui merupakan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Berdasarkan keterangan kepolisian, kecelakaan terjadi saat kendaraan korban melaju di jalur kanan dalam kondisi hujan deras. Kemudian kehilangan kendali dan menabrak beton pembatas jalan, lalu menghantam dam sebuah truk di depannya.
Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jabar, rekan Deanza. Silahkan laporan Anda. Baik, Andra dan Tribuners dapat dilaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat bahwa pada hari ini Kamis 22 Januari 2026 telah terjadi kecelakaan maut di ruas jalan tol Cipularang tepatnya di kilometer 83 wilayah Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Kecelakaan tersebut terjadi di jalur dari arah Bandung menuju Jakarta atau jalur B. Kejadian tersebut bermula ketika sebuah minibus Toyota Innova dengan nomor polisi B1466PFIN melaju di sekitar lokasi di jalur kanan. Di saat sekitar 9.00 diduga kendaraan tersebut ingin menyalip kendaraan yang ada di depannya. Namun naas saat posisi menyalip kendaraan tersebut diduga tergelincir kemudian menabrak beton pembatas jalan dan akhirnya menabrak sebuah dump truck yang sedang berhenti di bahu jalan. Pada peristiwa tersebut, pihak kepolisian dan pihak jasa marga langsung mendatangi lokasi dan memeriksa dari korban kendaraan Toyota Innova, dan terlihat bahwa pada Innova tersebut hanya ada satu penumpang, yaitu pengemudi yang diketahui merupakan kepala bagian kesejahteraan rakyat atau Kabakesra Setda Kabupaten Bekasi, yakni Indra Satria Nugraha, 43 tahun. Dan saat dilakukan evakuasi oleh pihak kepolisian dan lainnya, Indra dikabarkan masih hidup dan mengalami luka berat. Dan ketika dibawa dari lokasi kejadian ke RS Abdurrajak Purwakarta, dikabarkan saat di rumah sakit korban dikabarkan telah meninggal dunia. Seperti itu, Andra. Baik, rekan Deanza, bisa dilaporkan seperti apa proses evakuasi korban? Apakah terdapat kendala saat proses evakuasi? Baik, proses evakuasi berlangsung lama ya, Tribuners, karena diketahui kendaraan Toyota Innova yang dikendarai oleh Indra ini mengalami kerusakan cukup parah di bagian depan, khususnya di bagian pengemudi, dan Indra sendiri mengalami kejepit oleh kendaraannya sendiri. Dan saat itu proses evakuasi pun berlangsung dramatis karena di lokasi kejadian masih diguyur hujan deras. Seperti itu, Andra. Baik, rekan Deanza, berdasarkan hasil olah TKP, apa saja temuan penting yang diperoleh polisi? Baik, untuk olah TKP sendiri akan dilakukan oleh pihak dari Polda Jawa Barat, dan saat ini penanganan langsung dari Polres Purwakarta, namun nanti akan dilakukan oleh bersama-sama dengan Lantas Polda Jawa Barat, mengingat saat ini kejadian itu melibatkan oleh atau menewaskan dari pejabat dari tingkat Setda Kabupaten Bekasi. Seperti itu, Anda. Baik, rekan Deanza, apakah ada indikasi kecepatan tinggi atau faktor teknis kendaraan yang turut menyebabkan mobil korban hilang kendali? Baik, memang dari informasi dari keterangan kepolisian bahwa kendaraan yang dikendarai oleh Indra ini hendak menyalip, tentunya saat hendak menyalip kendaraan yang di depannya, kendaraan tersebut harus melaju dengan kecepatan tinggi. Namun saat melaju tersebut, diketahui banyak genangan air yang ada di ruas jalan tol Cipularang tersebut, hingga akhirnya mobil yang dikendarai Indra tergelincir. Seperti itu, Andra. Baik, rekan Deanza, langkah apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan maut di tol Cipularang ini? Baik, pihak kepolisian tentu akan melakukan pengumpulan sejumlah barang bukti dan juga sejumlah gambar-gambar atau video CCTV untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan tersebut. Dan saat ini kendaraan atau bangkai kendaraan yang terlibat kecelakaan sudah dibawa ke Polderek Jatiluhur untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan sejumlah saksi mata, baik itu Saiful dari pengendara atau sopir truk yang diduga ditabrak oleh kendaraan milik Indra ini, juga menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Seperti itu, Anda. Baik, rekan Deanza, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jelaskan Pak untuk kronologi kejadian kecelakaan yang tadi, Pak. Baik, dapat kita jelaskan ya ke kronologis kecelakaan yang di kilometer 83.800 arah Bandung, kejadian jam 9:25 itu terhadap mobil Innova ya, itu dari Bandung mengarah ke Jakarta. Diperkirakan dia berjalan di lajur 2, lajur kanan. Lajur kanan dia ingin
mendahului dari lajur kiri ke lajur 1. Namun dikatakan hujan cukup deras, pandangan terbatas, diduga mobil out of control, banting setir, mobil tersebut nabrak beton pembatas yang ada di bawah jalan dan menabrak dump truck yang ada di depannya. Nah, untuk penyelidikan lebih lanjut kita serahkan ke Laka Purwakarta. Untuk korban itu sementara ada di rumah sakit. Untuk datanya nanti kita baru mau mendata di sana. Di mobil ada berapa orang, Pak? Di mobil cuma 1 orang, jenis kelamin laki-laki. Kondisinya, Pak? Kondisinya kalau kita lihat pintas, luka di kanan sama di bagian dada dan kaki. Masih hidup, Pak ya? Masih hidup, alhamdulillah, karena respon reaksi kita cepat bersama jasa marga dan ambulan, cepat kita evakuasi dengan bantuan tertarik sama derek yang bodi yang terjepit bisa kita renggangkan, kita angkat, kita bawa ke ambulan, kita arahkan ke rumah sakit Abdul Razak Purwakarta. Pak, kondisi mobil korban sendiri gimana, Pak? Kondisi mobil korban sebelah kiri hancur, sebelah kanan pun hancur dan depan pun juga remuk udah. Nabrak mobil apa, Pak? Untuk korban kita duga out of control dulu dia karena hujan lebat ya. Mau nyalip dari lajur 2 ke lajur 1, mungkin tidak pandangan terbatas, langsung menabrak pembatas beton yang ada di raw, lanjut menabrak kendaraan dump truck yang ada di depannya dengan nomor A9304 ZX. Itu. Pak, kalau dump trucknya sendiri lagi berhenti atau lagi laju, Pak? Dump trucknya kita juga belum kita periksa juga ya. Nanti kita limpahkan ke Laka. Lanjut sementara korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat Abdul Razak Purwakarta. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.